Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uli Sambora tentunya di channel Goyap TV. Kita akan membuat video tentang dialog bersama. Ada hal yang mau kita tunjukkan kepada para subscriber. Ya, langsung kita nih mau sedikit-sedikit berbincang-bincang. Kemarin pernah kita dengar katanya ada info katanya mungkin pernah mengalami gangguan gaib. Saya sementara untuk saat ini ya masih jadi pelayan masyarakat aja. Oh iya ya. Masih belum ada kesibukan yang lain. Mungkin hobi-hobi lainnya. Hobi Selain airsoft gun, kan dulu kita pernah di airsoft gun juga. Hobi ya itu tadi motor klasik. Motor-motor klasik seperti 70. Nah, kemarin katanya yang cerita tentang masalah gangguan gaib itu apa benar? Betul. Karena saya sendiri yang mengalaminya. Oh gitu ya. Iya. Jadi mungkin kawan-kawan kita nih mau agak penasaran sedikit. Bisa diceritakan mungkin gimana sih Kira-kira diceritakan dari awal sebelum kejadian atau? Ya, ini sangat menarik sekali soalnya saya pernah mendengar sedikit cerita dan ini sangat menarik sekali. Mungkin ya dengan ketertarikan saya ini mungkin kawan-kawan juga sama-sama tertarik, ya kita dengarkan sama-sama lah ceritanya gitu kan. Jadi awalnya saya ini ingin berubah, artinya berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi saya ini ya karena terlalu banyak perbuatan saya ini ke arah yang perbuatan dosa lah. Ya. Contohnya jangan dicontohkan lah ya. Ya seperti saya pokok kesalahan lah, hilap ya, lah. Kemarin saya itu dulunya lah ya itu yang dulu. Jadi saya ingin ya bertobat tadi lah kepada Allah tadi kan. Jadi pada saat proses perjalanan saya rupanya saya ini diberikan banyak cobaan dan saya tetap sabar. Dan saya cobaan seperti apa itu? Ya itu tadi godaan-godaan dari ya musuh yang nyata tadi kan, itu setan tadi kan, musuh yang nyata itu kan jelas. Jadi mereka itu seolah-olah bertubi-tubi itu menyerang saya. Menyerang gimana? Contohnya? Artinya mereka nih yang melalui menggoda lah. Yang menggoda. Dengan godaan-godaan. Dan itu terjadi supaya saya jelaskan sedikit supaya mungkin terjerumus gitu lah ya. Iya betul. Jadi mereka nih mau bawa saya lagi ke arah yang sesat tadi itu. Karena saya tadi niatnya mau menuju ya ke jalan Allah tadi itu kan. Ya, menuju tobat tadi. Jadi itulah godaan yang saya dapati. Mungkin kita lagi sholat lalu muncul. Ya itu jelas. Mungkin ada yang real, yang di kehidupan realnya seperti apa mungkin yang pernah nampak gitu kan, mungkin dalam godaannya itu. Jadi dia itu membuat kita tidak fokus dalam ibadah sholat. Pada saat lebaran kedua saya itu main di daerah Kampung Kapur. Di daerah Kampung Kapur, Pontianak ya. Pontianak itu Kabupaten Pontianak. Nah di kota Pontianak saya main ke rumah keluarga ya. Tidak sengaja saya dengar mereka main meriam yang biasa di sungai itu. Oh, meriam karbit. Ya. Meriam yang besar-besar itu. Kan Pontianak ciri khasnya meriam besar ini meriam itu. Karbitnya ini bawahnya. Jadi meriam itu saya dikasih untuk mencoba menyalakan salah satu meriam. Jadi pada saat itu saya nyalakan. Setelah saya nyalakan, ya kebetulan ini kawan saya yang ngerekam waktu itu kan videonya kan. Ya. Dia pun kawan di Sanggau, ya kawan ngopi juga. Jadi ketemulah kami di Kampung Kapur. Itu ada di video kan? Dia yang videokan saya. Jadi pas saya pengen pulang, jadi si kawan ini bilang bahwa dia akan menunjukkan sesuatu di rumahnya. Dan saya tidak tahu apa itu sesuatu, cuman dia sepertinya ingin mempercayainya ke saya. Itu tidak tahu dilihat dari segi apa dia percaya dengan saya. Karena saya berpikiran dia kemarin sebatas kawan ngopi kan di warung kopi dan kenal juga. Dan akhirnya saya ikut main ke rumahnya. Tiba-tiba pada saat saya ke rumahnya itu ternyata saya udah ditunggu 2 orang yang lain. Siapa itu? Manusia? Manusia itu kawannya, 2 orang. Kawannya. Nah, 2 orang itu kawannya.
sepertinya mereka udah mempersiapkan ini pertemuan ini. Ya mungkin dia lewat WA kali kan, yang kawan itu kan, karena saya lihat pun dia pada saat saya main meriam itu dia sibuk WA, sibuk telepon. Ya mungkin itu tadi kan. Jadi ketika sebelum maghrib mainlah ke rumah itu. Tiba-tiba sesampainya di situ, istri saya, anak saya disibukkan dengan istri-istri mereka tadi ngobrol. Oh, jadi istrinya ikut juga ketemu. Jadi kalau ada kursi ruang tamu nih, kami di kursinya, para istri itu agak membelakangi di bawah, di lantai lah. Dan tanpa saya sadari, mereka itu memberikan suatu minyak. Itu dalam botol. Sekilas saya lihat itu seperti kayak bulu perindu. Ya, jadi bagi yang belum tahu itu, biasanya kalau minyak-minyak yang seperti itu digunakan oleh orang-orang spiritual lah, untuk apa ya, kayak biasa kan di spiritual itu kan ada minyak jin namanya kan. Betul. Terus ada raja atau apa lagi, macam-macam lah gitu namanya kan. Tidak tahu ini jenis apa gitu kan. Setelah saya mencium aroma dari minyak bulu perindu itu, saya tuh seolah-olah sudah hilang kesadaran. Dan minyak itu rasanya wangi sekali. Minyak itu tadi. Habis minyak saya dikasih. Bentar. Sewaktu dikasihkan minyak itu, apakah itu permintaan dari kita atau niat orang itu mau ngasihkan langsung minyak itu tuh? Ada pembicaraan sebelumnya? Jadi pada saat itu saya sudah tidak tahu lagi. Jadi saya ini sepertinya menuruti apa kata mereka. Dan saya tidak tahu. Mungkin waktu dikasihkan ini ada minyak ini, mau enggak kalau seperti ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Dia langsung keluarkan gitu. Pokoknya spontan. Mereka seperti setel suara lagu-lagu Jawa, ya itu nggak tahu Jawa kuno atau gimana, disetel. Jadi saya itu seperti ikut aja. Oh gitu. Kenalnya baru. Kalau yang dengan yang kawan itu kenal di Sanggau kan, di warung kopi tadi. Yang dua kawannya ini orang baru. Dan itu pun mereka bilang bahwa mereka ini seolah-olah seperti ditarik oleh aura yang ada di badan saya. Sebelum bertemu. Nah, mereka bicara itu seolah-olah mereka nih seperti ditarik saya. Jadi Bang Citra ini sebelumnya ketemu dengan dua orang itu, dua orang ya? Ya. Dua orang itu dan kawan ngopi katanya. Jadi katanya seolah Bang Citra ini punya aura sehingga memicu dua orang itu yang punya ilmu spiritual itu tadi untuk mengajak ke rumah dan melakukan ritual itu dengan ngasihkan minyak itu kepada ini. Tapi kita modusnya tidak tahu ya. Ya, tidak tahu. Setelah dikasih hilang kesadaran ya. Jadi saya hilang, saya ikut aja apa kata mereka. Tapi masih ingat suruh apa? Masih, saya dalam keadaan sadar, tapi dalam keadaan sadar itu semua hal itu saya lakukan. Jadi apa yang dikatakan mereka saya ikut ya. Iya. Jadi apa katanya? Jadi setelah itu saya disuruh mencium ini ya, semacam keris. Ya. Dan mereka berkata keris itu pusaka Sanggau punya. Saya disuruh cium. Terus di dalamnya itu ada tulisan huruf Arab tapi putus. Tapi ketika saya baca itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim di dalam keris. Ya, besinya itu. Besi. Oh, di platnya itu ya. Ditulis di platnya. Setelah udah semuanya berjalan, saya izin mau sholat maghrib karena kebetulan azan kan sudah. Itu berapa lama setelah waktu kita melakukan ritual itu? Itu sekitar 15 menitan. Itu baru yang awal, Cium keris. Ya, itu baru awal. Cium minyak dan habis cium keris. Nah, itu baru awalnya. Saya izin sholat maghrib. Itu pun ditahan lagi sama kawan yang satu tadi. Dia nahan saya. Nantilah kita ke rumah dulu, kan belum ke rumah. Jadi rumah siapa? Jadi saya itu mau diajak ke rumah, ternyata dibawa ke rumah yang lain lagi. Oh gitu. Awalnya ke rumah yang satunya. Ke rumah yang satu, ternyata ada rumah lagi yang lain. Itulah rumah yang ngasih saya minyak tadi itu. Rumah dia rupanya. Oke. Jadi setelah diizinkan untuk sholat maghrib, terus yang kawan satunya manggil ya.
Dia manggil ke rumah, ngajak ke rumah lah ya. ngajak ke rumah lagi. Lalu Lalu saya bilang istri saya, nanti habis sholat maghrib kita pergi jak sebentar. namanya siapa? Nggak enak. Saya hanya kenalnya. Oke, langsung diizinkan pergi. Jadi setelah sholat, ketika selesai sholat, ya itu tadi mereka udah nunggu. Jadi seolah kami sekeluarga nih digiring ke rumah itu. Sampainya di rumah itu ada lagi satu orang, udah ada lagi orang lain lagi nunggu di lesehan lah ya, ada lesehan di depan rumah itu kan. Jadi kami masuk ke dalam, istri diajak ngobrol lagi tuh sama istri mereka tuh di rumah itu. Oh, Jadi hanya pindah rumah tadi itu kan. ya. Dan saya diajak ke dalam kamar, Tempat ritualnya itu lah ya. tempat ritualnya. Terus apa yang ternyata. dilakukan di dalam? Jadi di dalam kamar itu mereka sudah bakar stangki.